Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang kami hormati dan kami cintai. 80 tahun Indonesia telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan ini baru dirasakan oleh sekelompok atau orang-orang tertentu di mana sebagian besarnya merasa kemerdekaan itu belum menyentuh substansi tujuan dimerdekakannya suatu negara, yaitu agar bangsa rakyat merasakan sejahtera, adil, dan makmur secara merata. Tetapi faktanya, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kemerdekaan itu masih dalam angan-angan. Masih lumayan kita bisa berkhayal dan berangan-angan seakan-akan menikmati Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini. Jadi baru bisa membayangkan. Kalau orang-orang hebat sudah makan roti karena merdeka, tetapi bagi sebagian bangsa rakyat Indonesia ini masih makan singkong, tapi dibayangkan seperti makan roti. Itulah fakta. Apalagi ternyata hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa menikmati kemerdekaan ini dengan sebebas-bebasnya, karena bebas itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya boleh melakukan apa saja. Koruptor-koruptor malah dibebaskan. Jaksa, polisi, penyidik sudah bekerja mati-matian. Fakta ada, bukti nyata, malah dibebaskan. Inilah kemerdekaan bagi orang-orang tertentu, tetapi penderitaan bagi masyarakat kebanyakan. Jadi kemerdekaan bagi kami orang-orang kecil masih sebatas angan-angan. Ingin makan roti, cukup makan singkong, tapi dibayangkan seakan-akan makan roti. Rakyat kecil cukup diwakili anggota DPR. Itulah kemerdekaan. Rakyat ingin tidur di hotel, tidak kesampaian. Sudah diwakili anggota dewan yang tidur di hotel. Rakyat ingin naik mobil, cukup rakyat naik angkut, mobilnya diwakili oleh anggota DPR. Saudara-saudara sekalian, itulah kemerdekaan Indonesia. Sungguh pun demikian, kita bersyukur karena kita terlepas dari penjajahan. Tapi penjajahan itu saat ini terus berlangsung. Penjajahan di bidang mental oleh Pak Alawi. Seperti saya katakan, kemerdekaan yang berarti bebas melakukan, bebas merampas, bebas korupsi,
bebas mencuri, bebas maling, itu dirasakan oleh kelompok atau oknum-oknum tertentu. Saudara, ada sebuah berita ini. Saya ingin sampaikan. Ini berkaitan dengan penggarongan, pencurian, perampokan, korupsi. Yang dikorupsi dana haji pula. Dana yang disimpan atas nama agama. Siapa yang garong? Ini bukan kata saya. Ini fakta dan bukti. Sudah ditangani oleh KPK. Siapakah tokoh yang paling merdeka? Nah, saya sebut paling merdeka karena tokoh ini merasa paling NKRI, paling beragama, dan menjadi menteri agama pula. Dia bebas merdeka, bebas ngatur, bebas maling, bebas garong. Dan konon uang yang dikorupsi lebih dari 1 triliun. Siapakah dia? Ini bukan rahasia lagi. Ini adalah saudaranya Ketua Umum PBNU yang kemarin dibela mati-matian. Sampai hari ini tidak kunjung muncul di mana orangnya. Kalau saya jadi ketua PBNU, malu saya. Punya saudara seperti ini. Kalau malu mestinya, kalau punya rasa malu mestinya mundur. Jadi ketua organisasi terbesar di dunia. Tidak bisa ngajari saudaranya. Tidak bisa mencegah saudaranya. Tidak bisa menghalangi saudaranya untuk bebas merdeka menggali, merongrong, mencuri uang yang semestinya adalah dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang yang berniat menunaikan ibadah haji. Bayangkan saudara, sudah bertahun-tahun menabung, sudah bertahun-tahun mendaftar haji, tetapi kuota yang mestinya diberikan kepada mereka diambil, disita, disikat, dijual kepada orang-orang yang berduit, yang bisa membayar tinggi untuk berangkat haji. Ini adalah kemerdekaan bagi oknum yang saya sebutkan tadi, di mana bekerja sama dengan Biro Perjalanan Haji melakukan penggarongan nilainya 1 triliun lebih, saudara-saudara. Detikcom menyebutkan temanya Bos Maktur dan ex-stafsus Menteri Agama juga dicegah KPK ke luar negeri. Ini beritanya. KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas YCK bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK juga mencegah 2 orang lain, yaitu mantan staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, inisial IAA, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pendiri
Travel Haji Matur bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025 KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yaitu YSiki, IAA, dan FHM terkait dugaan perkara sebagaimana tersebut di atas, kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan Selasa 12 Agustus 2025. Jelas saudara sekalian? Inilah kemerdekaan bagi para penggarap uang negara. Kita merdeka, tetapi masih dalam angan-angan. Seperti saya katakan tadi, kemerdekaan kita masih dalam hayalan, masih dalam bayangan. Makan roti itu kemerdekaan bagi para pejabat. Bagi rakyat, kemerdekaan adalah bisa makan singkong, yang penting ada singkongnya. Soalnya kadang-kadang hari ini ada, besok nggak ada. Apa saja? Itulah kemerdekaan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi bersyukur, walaupun singkong, yang penting ada. Tetapi pemerintah sungguh pun telah menjamin, toh omongan doang, kata pemerintah, barangnya ada, tetapi bisa jadi barang itu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu, dan pengusaha-pengusaha itu memberikan komisi kepada pihak-pihak tertentu. Maka bagi rakyat, kita terima dengan rasa syukur, karena kesyukuran itu akan membuat hati tenang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.